Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Oke, bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah, luar biasa, tetap semangat, Allahu Akbar. Masya Allah. Baik, sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, kita berdoa dulu ya. Oke, Pak Ketua Kelas, silahkan tolong dipimpin doanya. Sebelum memulai pembelajaran, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabban wa bil islami dinan wa bil muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Oke, alhamdulillah ya kita semua di sini sehat. Oke, sebelum kita memulai pelajaran, Ibu pengen kita menyanyikan dulu lagu Hari Merdeka. Oke, boleh minta tolong Kia dipimpin teman-temannya untuk menyanyikan lagu 17. Itulah hari kemerdekaan kita, hari merdeka nusa dan bangsa, hari lahirnya bangsa Indonesia. Merdeka, hari merdeka tetap merdeka, selama hayat masih di kandung badan. Kita tetap setia mempertahankan Indonesia. Kita tetap setia membela negara kita. Silakan duduk kembali. Baik, terima kasih ya. Masih terasa sekali vibes-nya Hari Kemerdekaan ya. Oke, sebelum kita mulai, Ibu mau tanya dulu, ada yang tidak masuk? Alhamdulillah, kita masih diberikan kesehatan dan keselamatan untuk hari ini, ya. Nah, seperti yang tertera di layar tadi, kita akan mempelajari hari ini mempelajari tentang sifat koligatif larutan. Sebelum itu, oke, Ibu tanya dulu, adakah yang masih ingat apa ya itu larutan? Oke, Siti, silahkan. Larutan. Jadi larutan itu adalah campuran homogen yang terdiri dari dua atau lebih zat yang di mana jumlah pelarut lebih banyak daripada jumlah terlarut. Oke, benar ya. Larutan itu adalah campuran homogen yang terdiri dari pelarut dan zat terlarut. Oke. Nah, kemudian ada lagi tuh di sini. Masih ada nggak yang ingat apa saja sih jenis-jenis larutan? Rizky ya? Silakan. Jadi jenis larutan itu ada dua. Ada larutan elektrolit dan larutan non-elektrolit. Kalau larutan elektrolit itu merupakan jenis larutan yang dapat menghantarkan arus listrik dan menghasilkan ion-ion. Sedangkan non-elektrolit tidak dapat menghantar arus listrik dan tidak menghasilkan ion-ion. Iya, benar ya. Jadi jenis-jenis larutan itu ada dua. Ada elektrolit, ada non-elektrolit. Nah, sekarang kita akan belajar tentang sifat koligatif larutan seperti judul di depan tadi. Di situ ada 4 sifat elektrolit, tapi yang akan kita bahas sekarang hanya 2 saja, yaitu kenaikan titik didih dan penurunan titik beku. Oke, ya, di situ ada tujuan pembelajaran. Yang pertama, kita di sini nanti akan melakukan praktikum sederhana untuk membuktikan penurunan titik beku dan kenaikan titik didih. Yang kedua, kita akan menganalisis hasil percobaan dengan pendekatan ilmiah. Yang ketiga, kita akan menyimpulkan keterkaitan hasil praktikum yang kalian kerjakan tadi dengan konsep sifat koligatif larutan. Nah, yang terakhir di sini ada mengkomunikasikan hasil. Nanti ada 2 kelompok yang Ibu tunjuk untuk presentasi. Sudah paham ya tentang tujuan pembelajaran hari ini? Paham. Baik. Oke. Sekarang sebelum kita melakukan pembelajaran, Ibu akan memberikan soal pretest terlebih dahulu. Ya. Di sini Ibu punya soal pretest, nanti silahkan kalian kerjakan dalam waktu 2 menit. Nanti timernya akan Ibu set di layar. Amin ya. Oke, silahkan ketua kelompoknya bagikan. Yang sudah dapat langsung tuliskan nama dan kelasnya. Tidak boleh mencontek ya. Oke, ya, silahkan. Tidak boleh mencontek ya.
Oke, silahkan dikumpulkan kepada ketua kelompoknya dan ketua kelompoknya mengumpulkan ke depan. Terima kasih, terima kasih. Baik, aktivitasnya sudah selesai. Sudah dijawab dengan baik tadi? Insya Allah ya. Baik, sebelum kita melaksanakan praktikum, kita ice breaking terlebih dahulu. Oke, silahkan semuanya berdiri. Sudah? Sudah ya? Sudah siap ya? Ya. Ice breakingnya ceria ya. 1, 2, 3. 5, 4, 3, 2. Boleh senyum lah. Oke, terima kasih. Oke, baik ya. Sudah semangat ya? Masih semangat ya? Oke, sekarang kita akan fokus kepada materi. Ibu punya video ya, silahkan diamati dan diperhatikan. Oke, itu tadi video apa ya? Pembuatan es krim. Pakai apa dia buat es krimnya? Batu es. Itu berarti dan ada garam di situ ya? Iya. Buat es krim masukin ke kaleng, terus masukin ke es, esnya dikasih garam. Benar? Sekarang ibu mau tanya, kira-kira fungsi dari garam di video itu apa? Ada yang tahu nggak? Irwan. Fungsi dari garam itu garam akan berlarut bersama es dan membuat suhu dari es itu menurun. Jadi garam itu membantu membuat suhunya lebih turun sehingga esnya lebih lama mencair. Ada lagi, Dinda. Membantu dalam pembekuan es krim menjadi lebih cepat. Oke, membantu pembekuan es krim jadi lebih cepat. Oke, benar ya. Ibu punya satu gambar lagi, silahkan diperhatikan. Nah, itu gambar apa ya kira-kira ya? Gambar apa ya? Di sini ada zat murni ya. Di sini ada campuran, berarti ada air dan ada C6H12O6. Apa sih C6H12O6 itu? Sekali. Berarti di sini ada air murni tanpa campuran. Di sini ada campuran air dengan gula, glukosa atau gula. Oke, ini diapain ya? Dipanaskan. Kemudian di sini di samping-sampingnya ada yang namanya Coba diperhatikan. Apa beda kedua termometer itu? Suhunya. Kalau di sini suhunya 100. Ya, jadi setelah mendidih suhunya 100. Kalau di sini setelah mendidih suhunya jadi 100. Oke, pertanyaan lagi ya. Kira-kira mengapa zat murni ini atau air ini suhunya lebih rendah ketimbang yang campuran? Adakah yang tahu? Oke, Jerry. Karena di dalam air gula terdapat zat terlarut, yaitu gula itu sendiri. Karena di dalam air gula atau larutan gula itu terdapat zat terlarut, kata Jerry. Gula itu sendiri adalah zat terlarut. Oke, siapa lagi ya? Oke, Ilma. Karena gula menghambat air menguap sehingga menjadi panasnya lebih tinggi. Oke, menghambat airnya menguap sehingga suhu untuk menguap jadi lebih tinggi. Berarti dari video dan gambar ini dapat kita simpulkan bahwa adanya pengaruh zat terlarut dapat menurunkan suhu dan menaikkan suhu. Oke, paham ya? Oke, nah sehingga dapat kita rumuskan masalahnya di sini. Apa pengaruh penambahan zat terlarut terhadap titik beku pelarut? Kemudian bagaimana perbedaan titik didih larutan dengan pelarut murni? Rumusan masalah inilah nanti yang akan kita pecahkan melalui praktikum. Oke, sudah paham ya? Sudah. Oke, nah sekarang Ibu punya lembar kerja praktikum. Ya.
Ini di sini satu kelompok dapat satu. Jadi di sini lihat ya, lembar atau LKPD tentang praktikum. Di sini sudah tertera tentang tujuan, alat bahan, dan prosedur kerja. Oke, silahkan diperhatikan di sini ya. Nah, di situ diperhatikan LKPD-nya bahwa di situ kita akan menggunakan bahan-bahan dan alat-alat di sini sudah tertera. Kemudian di sini ada prosedur kerja. Kalian nanti langsung mengambil alat dan bahan, kemudian kalian kerjakan dari penurunan titik beku. Kemudian hasilnya nanti dicatat di sini di lembar kedua ya. Di lembar kedua ada catatannya di sini. Jadi suhunya nanti dicek, kemudian kalian catatkan di lembar pengamat. Sudah paham? Kalau sudah paham, berarti setiap ketua kelompoknya silahkan maju ke depan untuk mengambil alat dan handscoon-nya. Buku-bukunya silahkan disatukan, kemudian ditaruh di pojok kiri atas meja samping. Oke, boleh ketua kelompoknya boleh maju untuk mengambil pojok kiri alat dan sini ya, satu. Kemudian langsung ambil handscoon-nya. Satu lagi. Sudah selesai? Kalau sudah selesai, boleh setiap kelompok langsung memulai praktikumnya. Ingat yang kerja apa? Tangan. Mulutnya boleh berbicara tetapi tidak usah teriak-teriak. Biasa-biasa saja. Oke ya, silahkan. Yuk, boleh silahkan dimulai pekerjaannya. Nah, yang melarutkan jangan lupa selamatkan. Sudipnya ada 2. Berapa tadi? Oke, yang kelompoknya sudah selesai, boleh langsung berdiskusi pertanyaan yang ada di LKPD. Siapa yang berdiskusi dan dijawab? Oke, sudah ya. Sekarang kita akan mempresentasikan hasil dari pertanyaan diskusi yang sudah kalian diskusikan tadi. Kelompok 1 siapa yang akan mempresentasikan? Ya, kelompok 3? Laura ya. Oke, baik. Kita mulai di kelompok 1 dulu. Silahkan. Oke, silahkan disimak ya. Nanti kalau ada pertanyaan boleh langsung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya perwakilan dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil diskusi kami dalam praktikum yaitu praktik sifat kaligatif larutan. Masuk ke pertanyaan yang pertama. Mengapa titik didih larutan lebih tinggi dibandingkan dengan air murni? Titik didih larutan lebih tinggi dibandingkan dengan air murni karena adanya zat terlarut di dalam air. Zat terlarut menurunkan tekanan uap air. Agar tekanan uap larutan sama dengan tekanan luar, diperlukan suhu yang lebih tinggi. Akibatnya, larutan baru bisa mendidih pada suhu yang lebih tinggi dibandingkan air murni. Masuk ke pertanyaan yang kedua, mengapa titik beku larutan lebih rendah dibandingkan dengan air murni? Titik beku larutan lebih rendah dibandingkan dengan air murni karena adanya zat terlarut di dalam air. Zat terlarut seperti garam mengganggu keteraturan susunan molekul air ketika membeku. Akibatnya, molekul air lebih sulit membeku, membentuk kristal es. Untuk bisa membeku, larutan membutuhkan suhu yang lebih rendah dibandingkan air murni. Pertanyaan ketiga, bagaimana hubungan antara jumlah zat terlarut dengan besar perubahan titik didih dan titik beku larutan?
besar perubahan titik didih maupun titik beku sebanding langsung dengan jumlah partikel zat terlarut. Artinya, semakin banyak zat terlarut, titik didih akan semakin tinggi. Semakin banyak zat terlarut, titik beku akan semakin rendah. Jadi perubahan sifat ini bergantung pada banyaknya partikel, bukan jenis zat terlarutnya. Oke, baik. Sudah selesai? Oke, terima kasih ya Aziza. Oke, silakan duduk kembali. Setelah yang sudah dipaparkan oleh Aziza, apakah ada yang ingin bertanya atau menanggapi? Oke, Fatmi, silahkan. Baik, sebelumnya perkenalkan, nama saya Fatmi Kurnia. Di sini saya dari kelompok 4. Jadi pertanyaannya, mengapa zat terlarut dapat menurunkan tekanan uap air? Oke, Aziza, sudah menangkap pertanyaan dari Fatmi? Sudah. Oke, silahkan. Saya akan menjawab pertanyaan dari saudari Fatmi. Karena jika melarutkan zat, misalnya gula, ke dalam air, partikel-partikel zat terlarut akan menempati sebagian ruang permukaan air. Akibatnya, molekul air yang menguap menjadi berkurang, sehingga tekanan uap larutan menjadi lebih rendah dibandingkan dengan air murni. Oke, bagaimana Fatmi? Sudah terjawab? Oke, beri hapus dulu untuk Aziza. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Laura Zara Putri, perwakilan dari kelompok 3 akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Mengapa titik didih larutan lebih tinggi dibandingkan dengan air murni? Karena terdapat zat terlarut berupa gula yang menurunkan tekanan uap pada pelarut, yaitu air. Pertanyaan kedua, mengapa titik beku larutan lebih rendah dibandingkan dengan air murni? Karena penambahan zat terlarut berupa garam, dia akan mengurangi molekul air untuk membentuk kristal es. Bagaimana hubungan antara jumlah zat terlarut dengan besaran perubahan titik didih dan titik beku larutan? Pada titik didih, semakin banyak zat terlarut yang dimasukkan, maka semakin besar kenaikan suhunya. Sedangkan pada titik beku, semakin banyak zat dimasukkan, maka semakin menurun. Itulah yang disebut sifat koligatif larutan. Apakah ada yang ingin ditanyakan? Baik, ya silahkan. Oke. Oke, baik, perkenalkan saya Rizky Fitri Amanda dari kelompok 2. Baik Laura, saya ingin bertanya, jadi mengapa zat terlarut garam itu menghalangi pergerakan molekul air? Terima kasih. Mengapa zat terlarut berupa garam menghalangi molekul air? Karena ion-ion yang terlarut pada garam dan teroksidasi membentuk ikatan pada air, membentuk ikatan dengan molekul air dan menjadi lebih besar sehingga air tersebut tidak bisa bergerak bebas berbanding terbalik dengan air murni. Mungkin hanya itu, puas ya. Mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan. Saya tutup dengan mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kalau sudah mari kita simpulkan bersama. Baik, ya di situ sudah ada kesimpulan. Nah, kesimpulannya, yang pertama, sifat koligatif larutan bergantung pada partikel zat terlarut. Oke, siapa zat terlarut yang kita pakai tadi? Baik, kemudian bukan pada jenisnya. Jadi apapun yang dilarutkan, yang dilihat bukan jenisnya, bukan gula dan garamnya, tetapi jumlah partikel zat terlarut. Oke, baik. Semakin tinggi atau banyak jumlah partikel, maka semakin besar perubahan sifatnya. Sifat siapa? Sifat siapa? Penurunan titik beku dan kenaikan titik didih. Ya. Yang kedua, larutan garam membeku pada suhu lebih rendah daripada air murni karena tekanan uap air berkurang akibat adanya partikel terlarut. Yang terakhir, larutan gula mendidih pada suhu lebih tinggi dibandingkan air murni. Kenapa? Karena jumlah partikel zat terlarut dapat menurunkan tekanan uap pelarut atau air murni tadi. Paham ya? Sudah kita temukan rumusan masalah yang tadi ya. Nah, oke. Sekarang apa sih fungsinya sifat koligatif larutan dalam kehidupan kita sehari-hari? Nih, salah tiga contoh ya. Yang pertama, penambahan garam pada campuran es dan air akan menurunkan titik beku campuran tersebut. Kemungkinan suhu yang lebih rendah untuk pembuatan es krim dan es putar sehingga es krimnya lebih cepat dalam membeku. Oke. Kemudian yang kedua, etilen glikol ditambahkan ke dalam air radiator mobil untuk menambah pembekuan pada suhu rendah. Jadi ada yang punya mobil di rumah?
Iya, yang punya mobil di rumah sering pakai AC naik mobil. Sering, iya. Kalau panas dikit, apalagi kalau ke Bengkulu ya, panas, pasti pengennya pakai AC. Nah, jadi di dalam AC mobil itu kita akan menambahkan etilen glikol. Ini adalah zat terlarut. Iya, supaya apa? Supaya AC-nya tidak mudah membeku dalam cuaca dingin, begitu. Kemudian penambahan garam pada air mendidih akan menaikkan titik didih air sesuai dengan praktikum kalian tadi ya. Apakah benar penambahan garam pada air mendidih ini penambahan garam pada air lebih tinggi suhunya? Iya, lebih tinggi ketimbang dari pelarut murni atau air biasa ya. Nah, dan di sini dalam penerapannya penambahan garam pada air mendidih akan menaikkan titik didih air. Jadi yang tadinya hanya 100 menjadi 110, 120, pokoknya lebih dari itu. Sehingga kalau kita masukkan kentang, masukkan mie ya, maka makanannya, kentangnya atau mie-nya dapat matang lebih cepat dan merata. Sudah paham ya? Alhamdulillah, akhirnya sudah ketemu ya rumusan masalah 2 tadi ya dari hasil percobaan ya. Oke, baik. Oke, time to quiz. Handphonenya boleh dikeluarkan. Boleh dikeluarkan handphone. Ada kuota nggak? Ada ya. Kalau nggak ada kuota nanti nggak bisa kita kuis. Sudah? Oke, sudah dikeluarkan handphonenya. Kita akan melaksanakan kuis. Ibu pakai Kahoot. Jadi di sini nanti ada 8 pertanyaan. Oke? Silahkan kalian jawab cepet-cepetan. Nanti ada ada peringkatnya. Ya, 3 teratas nanti akan dikasih deng-deng. Oke? Jadi 3 teratas nanti dapat reward deng-deng. Lumayan ya. Semangat ya. Oke. Baik. Kelihatan, Nak? Sudah siap ya? Oh iya, sabar. Semangat sekali ya? Kalau ada beng-bengnya lebih semangat lagi. Oke, tuh www.kahoot udah ya, udah masuk ya? Pinnya 283895. Oke, siap ya? Oke, silakan. Dua delapan tiga delapan sembilan lima. Siap? Ada yang belum masuk? Sudah? Oke, kita mulai. Baik. Mulai ya. Silakan diperhatikan soalnya. Oke, mulai. Larutan garam membeku pada suhu lebih rendah daripada air murni. Hal ini terjadi karena massa jenis air meningkat setelah ditambahkan garam. Yang biru, tekanan uap air berkurang akibat adanya partikel terlarut. Yang kuning, garam memiliki titik leleh yang rendah. Yang hijau, molekul air terikat lebih kuat satu sama lain. Oke. 5, 4, 3, 2, 1. Jawabannya B. Oke, Kelvin. Oke, soal ke-7. 2 soal lagi ya. Ini yang ke-7. Semakin banyak zat terlarut yang ditambahkan ke dalam pelarut, maka yang merah titik beku semakin naik dan titik didih semakin turun. Yang biru titik beku semakin turun dan titik didih semakin naik. Yang kuning titik beku dan titik didih tetap. Yang hijau titik beku naik, titik didih tetap. Oke. Ayo, tadi sudah kalian lakukan percobaannya. Ayo, secepat-cepatan. 1. Oke, yang biru. Kan? Oh, naik lagi.
ada pelarut murni. Benar atau salah? Paling terakhir. Salah paling terakhir ini. 5, 4, 3, 2, 1. Benar, salah. Oke, mari kita lihat. Jeng jeng jeng. Ayo, 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 ayo. Gimana Catherine? Ada di bawah Catherine ya. Oke, baik. Silakan. 3 poin. Siapa tadi ya? Amanda. Mana Amanda? Oke, Amanda. Kemudian ada Aziza. Terakhir ada Nova di mana? Oh, satu kelompok. Baik, terima kasih. Baik, yang lain juga tetap sudah hebat. Yang lain Ibu yakin hanya kalah cepat saja. Ya. Oke. Karena sudah kuisnya, mari kita ice breaking terlebih dahulu. Boleh, silakan semuanya berdiri. Sudah siap? Siap. Kalau tadi kita senam penguin, kalau sekarang kita akan senam chicken games. Oke. Yang semangat ya. Apalagi yang dapat hadiah harus semangat. Oke, mulai ya. 1, 2, 3. Oke, terima kasih. Oke, baik. Sudah selesai, sudah ice breakingnya. Sekarang, oke, akan Ibu tanyakan ya. Di sini sudah ada nih. Bagaimana perasaanmu dalam menerima materi pembelajaran hari ini? Coba tadi sudah Ibu siapkan 3 emoticon ya. Silahkan pilih dan angkat emoji yang mewakili perasaan kalian dalam hitungan ke-3. 1, 2, 3. Oke, sabar sebentar. Oh, emoticonnya yang bahagia. Oke, baik. Oke. Itu benar-benar perasaan kalian hari ini ya? Iya. Tidak berbohong ya? Iya. Berarti pelajaran hari ini berarti berkesan? Menyenangkan? Alhamdulillah. Kalau seperti itu boleh silahkan disimpan lagi emoticonnya. Ya. Oke, baik. Terima kasih untuk pembelajaran hari ini. Berarti pertemuan berikutnya kita sudah selesai dengan sifat koligatif larutan, penurunan titik didih, kenaikan titik didih dan penurunan sifat titik beku. Baik, berarti masih tersisa 2 sifat lagi, yaitu penurunan tekanan uap dan tekanan osmotik. Baik ya. Jadi di sini tadi sudah kita dapatkan bahwa sifat koligatif larutan itu bukan hanya materi kimia yang terlihat sangat susah atau sulit, kemudian juga hanya berfokus pada hitungan-hitungan semata. Jadi setiap pembelajaran kimia, walaupun bukan kimia juga, itu pasti ada aplikasinya atau manfaatnya di kehidupan kita sehari-hari. Sebelum kita menutup pembelajaran hari ini, ada baiknya kita berdoa. Berdoanya di dalam hati saja yang akan Ibu pimpin. Oke? Berdoa dimulai. Selesai. Oke, terima kasih untuk hari ini. Sebelum Ibu tutup, Ibu mau kita menyebutkan jargon kita dulu. Siap ya? Kimia muda, kimia pergerakan. Baik, terima kasih untuk hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu. Doakan kami sukses.
Kami sayang ibu. Ibu juga sayang kalian. Baik, terima kasih ya. Boleh keluar, boleh langsung kembali ke kelas. Baik. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.